Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Raji. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Munawarman. Nomor peserta 2015 03 027 10092. Hari ini Senin 14 Desember 2020 saya akan melaksanakan pembelajaran luring di kelas 6 SDN Damsari Kabupaten Baritokwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik ya. Bapak mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Tidak ya. Oh, berarti hadir semua. Baik. Nah, Bapak selalu mengingatkan bahwa belajar itu sangat penting. Untuk apa kiranya? Yaitu untuk mencapai cita-cita. Makanya kita harus belajar supaya apa? Supaya bisa mencapai cita-cita. Nah, pada masa pandemi ini kita memang diharuskan untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, maka dari itu kita harus selalu memakai masker dan juga tetap menjaga jarak, ya kan? Nah, social distancing. Nah, baik. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk memupuk jiwa rasa nasionalisme kita terhadap negara. Mari semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan berduduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Jeri dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasih sayangilah mereka keduanya sebagaimana menyayangi aku waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apakah ada yang ingat mengenai tentang pelajaran kita kemarin? Ingat, Pak, Ya, mempelajari tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, membahas tentang teks formulir dan kerjasama ASEAN di bidang iptek. ya bagus sekali. Jadi kita kemarin mempelajari tema 5 yaitu wirausaha, kemudian subtema 1 dan pembelajaran kedua membahas tentang mengisi formulir ya, dan membahas juga mengenai peran Indonesia dalam bidang iptek. Nah, itu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 5
subtema 1 dan pembelajaran 3. Jadi pokok materinya di sini adalah sifat-sifat magnet dan mengisi formulir. Nah, itu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah yang pertama, melalui pengamatan pada PowerPoint dan penjelasan guru, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat magnet dengan benar. Melalui pengamatan pada PowerPoint dan penjelasan guru, kalian dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan pada PowerPoint dan penjelasan guru, kalian mampu mengidentifikasi jenis teks formulir dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan pada PowerPoint dan penjelasan guru, kalian mampu mempraktikkan pengisian formulir dengan tepat. Oke, baik. Apakah ada yang tahu dengan magnet? Pernah lihat magnet sebelumnya? Pernah kan? Nah, jadi magnet itu bagaimana kalau bertemu dengan magnet yang satunya? Akan apa? Akan merekat. Akan merekat. Baik, akan merekat. Seperti itu kan? Ya. Sebelumnya kita bahas, kita lihat dulu video berikut. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Nah, silakan Ada disimak sifat atau magnet yang diamati. pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Nah, kemudian yang Sifat kedua magnet ini. yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Ya, baik. Setelah kalian mengamati video yang Bapak tampilkan di PowerPoint tadi, kira-kira apa saja sifat-sifat magnet itu? Sifat Apa? magnet dapat hilang. Dapat hilang. Kemudian apa lagi? Mempunyai dua kutub. Jelas. Apa lagi? Medan magnet membentuk gaya magnet. Medan magnet membentuk gaya magnet. Apa lagi kira-kira? Magnet dapat menarik benda magnet. Magnet dapat menarik benda magnet. Oke. Nah, sekarang Bapak jelaskan yang pertama dulu. Nah, magnet dapat menarik benda magnetik. Jelas. Karena apa? Benda magnetik itu adalah berasal dari logam. Seandainya benda magnetik itu berasal dari kayu, kira-kira bisa nggak ditarik oleh magnet itu? Bisa nggak? Kada. Tidak bisa kan? Nah, artinya apa? Magnet itu bisanya cuma menarik benda magnetik. Nah, kalau benda non magnetik itu seperti kayu, plastik, kemudian kertas, itu tidak bisa ditarik. Nah, itulah mengapa magnet dapat menarik benda magnetik. Kemudian yang kedua, magnet juga memiliki dua kutub. Apa saja kutub yang pertama? Yuk. Kutub utara. Kutub utara, yang kedua kutub. Kutub selatan. Iya, jadi magnet itu memiliki dua kutub. Seandainya kutub utara dan
medan magnet membentuk gaya magnet. Nah, ini contohnya ada di sini. Nah ini jadi medan magnet ini membentuk gaya magnet itu adalah yang pertama magnet ini ada utara, ada selatan. Nah, utara dan selatan ini saling saling mengarah ke berbagai penjuru. Nah itu. Kemudian yang keempat, dua kutub yang sama akan saling tolak menolak. Ya kan tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi kalau utara ketemu utara maka apa? Saling tolak menolak. Baik. Kemudian yang kelima, sifat magnet dapat hilang. Kenapa kira-kira sifat magnet dapat hilang? Apa yang terjadi? Karena apa? Yang pertama dipukul dengan keras. Jadi di dalam logam itu tidak ada lagi yang sifatnya magnet. Kemudian dibakar pun seandainya paku dibakar. Nah, paku itu tidak bisa lagi menjadi benda magnetik. Kan seperti itu. Kemudian juga magnet jika dialiri arus listrik, magnet itu tidak bisa menjadi magnet lagi. Nah, itu. Kemudian sampai sini apakah ada yang bertanya? Pak, mau bertanya. Iya, silakan Pak Giri. Apa itu magnet alami dan apa itu magnet muatan? Oke, magnet itu kan terbagi menjadi dua. Ada magnet alami dan ada magnet buatan. Nah, yang pertama magnet alami. Magnet alami itu yang berasal dari alam yang langsung. Seperti apa kiranya? Seperti magnet yang kita biasanya temui. Seperti magnet yang ini perhiasan yang seperti aksesoris. Nah, itu adalah magnet alami. Kenapa? Karena dia tidak dibuat, tapi melainkan dia langsung. Nah, kemudian kalau magnet buatan, gimana Pak? Caranya membuat magnet? Nah, jadi seperti halnya paku. Paku kan didekatkan dengan paku yang lain, itu kira-kira bisa nggak menempel? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena paku bukan magnet, melainkan magnet cuma benda magnetik. Nah, caranya membuat paku itu supaya jadi benda magnet itu harus dialiri listrik. Nah, nanti pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet. Nah, itu Pak Juri. Apakah Pak Juri sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian silahkan kerjakan LKPD kegiatan 1. Baik, di sini ada LKPD-nya. Kemudian Bapak bagikan setiap kelompok. Nah, di sini kalian harus mengerjakan yang LKPD 1 ya, yang tentang magnet. Ya, baik, karena kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini berhubungan dengan magnet ya. Ini Bapak ada magnet yang akan Bapak bagikan ke kelompok masing-masing. Nah, jadi ini silakan gunakan ini. Nah, di sini juga Bapak berikan ini ya, peniti. Nah, ini ya, peniti 1 juga 1. Kemudian ini nah, dan ini. Ya, nah, apakah di situ sudah lengkap alatnya? Kira-kira sudah lengkap alatnya? Sudah. Apa saja itu? Yang pertama di LKPD itu apa aja alatnya? Magnet. Yang kedua apa? Peniti ada kan tuh tadi Bapak berikan. Kemudian apa lagi? Pensil. Ya, kemudian pensil. Ada pensil kan? Kemudian pulpen. Oke, baik. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan. Nah, di situ ada langkah kerjanya. Paham? Paham? Paham. Oke, baik. Semuanya langsung kerjakan. Oke.
Nah, Bapak minta perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Bapak minta kelompok Aulia dulu. Monggo Aulia. Silakan perwakilan dari Aulia siapa? Maya, silakan Maya. Ya, berdiri. Ya, sampaikan kepada teman-temannya. Baca. Satu, apa yang terjadi saat kutub magnet yang sama didekatkan? Saling tolak menolak. Apakah benar? Benar, oke. Dua, apa yang terjadi saat kutub magnet yang berbeda didekatkan? Saling tarik menarik. Apakah benar? Benar. Nah, silakan duduk. Tepuk tangannya dulu. Cakep banget. Tadi kelompok dari Aulia ya, perwakilan dari kelompok Aulia tadi membacakan hasil presentasinya. Silakan Bapak minta perwakilan dari kelompok Fajri. Edo ya, silakan Edo berdiri. Ya, Satu, apa yang terjadi saat kutub magnet yang sama didekatkan? Magnet akan tolak menolak. apakah benar? Benar. Oke. Dua, apa yang terjadi saat kutub magnet yang berbeda didekatkan? Magnet akan tarik menarik. Nah, Empat, apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan pensil? Magnet akan tidak menarik. ya, oke. Lima, apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan peniti? Magnet akan menarik. Enam, saat satu magnet diletakkan di atas kertas dan magnet lain di bawah kertas dipasang di bawah magnet akan yang pertama kemudian digeser-geser magnet yang berada pada bagian bawah. Apa yang terjadi apabila magnet di bawah digeser, maka magnet di atasnya akan ikut tergeser. Oke. Kesimpulannya apa Edo? Kesimpulannya, apabila didekat dengan benda logam maka magnet akan menarik. Apabila kayu, magnet tidak akan menarik. Tepuk tangan dulu. Ya kan? Kemudian kelompoknya dari Aina, silakan. Ya berdiri supaya tegak. Sampaikan kepada teman-temannya. Apa yang terjadi saat kutub magnet yang sama didekatkan? Akan saling tolak menolak. Bagaimana? Apa yang terjadi saat kutub magnet yang berbeda didekatkan? Akan saling tarik menarik. Bagaimana? Nah, Apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan pensil? Tidak saling tarik menarik karena Bagaimana? pensil benda non magnetis. bagaimana? Apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan peniti? Akan saling tarik menarik karena peniti benda magnetis. Bagaimana? Saat satu magnet diletakkan di atas kertas dan magnet lain di bawah kertas, tepatnya di bawah magnet yang pertama, kemudian digeser-geser magnet yang berada pada bagian bawah, apa yang terjadi? Jika magnet yang di bawah digeserkan dan di atas mengikutinya. Bagaimana? Bagaimana kesimpulannya? Jika kutub magnet yang sama didekatkan akan saling tolak menolak. Jika kutub magnet yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. Magnet tidak bisa didekatkan dengan pensil karena pensil benda non magnetis. Benda magnetis didekatkan dengan peniti akan saling tarik menarik karena peniti benda magnetis. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Ya, jadi kita tadi mempelajari tentang magnet. Nah, salah satunya magnet itu adalah benda yang bisa menarik atau merekatkan benda logam. Apakah semua benda logam itu termasuk magnet? Tidak ya, tidak. Karena paku kan bukan magnet, ya kan? Karena paku didekatkan dengan paku, dia tidak akan menempel. Nah, tapi kalau magnet didekatkan dengan paku, maka dia akan menempel. Kenapa? Karena paku bersifat magnetis. Apakah kayu itu bisa disebut benda magnetik? Nah, karena kayu, kertas, kemudian plastik itu adalah benda non magnetis yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempelajari magnet tadi, nah, apakah
formulir di antara kalian? Ayo, apakah ada yang pernah mengisi formulir? Pernah. Pernah. Formulir itu kira-kira gunanya untuk apa kira-kira? Data diri. Untuk data diri dalam untuk mendaftarkan sesuatu. Ya, seperti halnya kita ingin masuk sekolah, kemudian ingin mendaftar sebagai anggota ekstrakurikuler, kita harus mengisi formulir. Nah, formulir itu gunanya untuk apa? Untuk orang lain menilai bahwa diri kita itu seperti ini. Nah, jadi formulir itu gunanya itu untuk sesuatu pendaftar. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian lihat Materi yang video akan berikut. kita pelajari hari ini adalah mengisi formulir. Tapi sebelumnya kita harus melengkapi bagian-bagian formulir. Kita nama lembaga, alamat universitas, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis Nah, coba kelamin, perhatikan. agama, alamat rumah, dan keterangan lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian formulir yang ketiga adalah ekor. Ekor ya, bagian formulir yang Tempat ketiga. dan tanda pengisian formulir, tanda tangan, dan nama jelas pengisi formulir. Oke. Contohnya dapat. Nah, ini contoh ya, contoh dari formulir itu. Nah, di sini ada ada kepala, ini kepalanya. Nah, ini bertubuhnya. Yang di bawah dan ke Cara mengisi formulir yaitu diisi Nah, ini cara dengan mengisi data formulir yang ya. benar atau sesuai identitas, diisi dengan lengkap, ditulis menggunakan huruf yang jelas, Nah, terus dan tidak jelas. boleh ada coretan. Tidak boleh ada coretan. Biasanya dalam soal formulir, data disampaikan melalui ilustrasi, sehingga diperlukan pengetahuan dalam pemahaman kalimat dalam ilustrasi. Perhatikan contoh ilustrasi berikut. Siti Fatimah adalah seorang siswi kelas 6 SD ilustrasi Negeri ya. Jakarta. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2009. Siti tinggal di Jalan Kemenangan nomor 99 Jakarta. Siti Fatimah mendaftarkan diri dalam klub renang pada tanggal 10 November 2020. Jika diisikan dalam formulir, data Siti Fatimah akan menjadi seperti berikut. Nah, jadi isinya seperti ilustrasi tadi. Kalau isi formulir jadinya seperti ini. Nama Siti Fatimah, menggunakan huruf kapital di awal katanya, awal namanya. Kemudian tempat tanggal lahir itu Jakarta, misalkan Jakarta ya, harus disambung dengan koma. Lalu ada tanggal dan bulan, lalu tahun. Nah, jenis kelamin, nah ini sesuai dari orangnya. Kalau dia perempuan, tulis perempuan. Kalau dia laki-laki juga ditulis laki. Nah, alamat rumah itu sesuai tempat tinggal. Kemudian pendidikan apa saat ini yang di pendidikan apa ya? Kalau SD berarti SD kelas berapa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada tanda tangan yang Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Iya. Nah, sebelumnya Bapak tanya, apakah ada pertanyaan mengenai formulir ini? Pak, saya ingin bertanya. Silakan Nolia. Apakah menulis formulir harus menggunakan EYD? Iya, memang menggunakan formulir itu harus menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi EYD itu seperti penulisan tanggal, misal tempat tanggal lahir. Ada tempatnya, misal tempatnya itu Banjarmasin. Kemudian setelah Banjarmasin diapakan? Diberi tanda baca apa? Koma. Setelah koma ada apa? Tanggal. Setelah tanggal ada bulan. Setelah bulan
tanggal. Kemudian ejaan yang disempurnakan untuk nama itu bisa menggunakan huruf kapital semua untuk nama ya. Nah, kalau tidak menggunakan huruf kapital semua, yang pertama itu kalian harus membuat huruf kapital di awal. Misalkan Ahmad Fajri, A-nya itu A besar, A kapital. Kemudian HMAD-nya itu huruf kecil. Kemudian sambung lagi dengan Fajri, F ya kan, F-nya itu huruf besar, AZRI-nya itu huruf kecil. Nah, itu adalah ejaan yang disempurnakan. Baik, bagaimana Aulia? Apakah mengerti? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, pengisian formulir. Yaitu petunjuk pengisian formulir ya. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah untuk mengisi formulir. Nah, kemudian yang pertama itu adalah isilah formulir menggunakan nama lengkap, jangan nama panggilan. Misalkan itu Ahmad Fajri, tulis Ahmad Fajri semua, jangan cuma Fajri. Nah, seperti itu. Jadi harus lengkap. Kemudian isilah formulir menggunakan huruf besar. Jadi huruf besar semua. Ingat, menggunakan menulis formulir itu harus menggunakan huruf besar semua. Nah, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Nah, kalau kode pos kita 70566. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Nah, sama, karena kita berada di kecamatan yang sama, maka kode pos kita dengan sekolah sama. Kemudian yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Nah, jadi tujuan mengikuti misalkan di sini apa? Ekstrakurikuler, apa tujuan untuk mengikuti itu. Oke, baik. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, kemudian di sini ada juga terakhir ya, tandai dengan adanya tanda tangan disertai nama lengkap itu untuk mensahkan formulir tersebut. Nah, kira-kira apakah ada lagi pertanyaan ke sini? Tidak ada. Kemudian kita lanjut ke LKPD kegiatan 2. Di sini buka yang ini. Nah, yang ini LKPD. Nah, yang mengenai ini formulir, mengisi formulir. Nah, sudah? Yang ini? Sudah? Nah, itu pertama lihat. Di situ baca dulu petunjuk. Ya. Yang pertama langkah kegiatan. Langkah kegiatan di sini adalah bacalah petunjuk pengisian formulir sahabat pena ASEAN dengan cermat. Kemudian setelah itu isi formulir klub sahabat pena siswa negara ASEAN dengan datamu sendiri sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian yang di kegiatan 1 itu ada penjelasan mengenai pengisian formulir. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah penjelasannya. Kemudian, nah di sini ada blanko dari formulir itu yang harus diisi. Oke, apakah mengerti? Silahkan dikerjakan.
kalian kerjakan melalui LKPD dalam kelompok tadi. Bapak minta perwakilan dari kelompok seperti halnya yang kegiatan satu tadi dibacakan per kelompok masing-masing, satu orang. Oke, Bapak minta perwakilan dari kelompok Ahmad dulu. Nama. Ya, silakan Ahmad berdiri dibacakan. Nama lengkap Muhammad Rizky. Tempat tanggal lahir Tamban 29 bulan 9 September 2008. Kebangsaan Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Nama lengkap Muhammad Ridho. Tempat tanggal lahir Tamban 13 Maret 2009. Kebangsaan Indonesia. Nama lengkap Aulia. Tempat tanggal lahir Sungai Danau 15 Desember 2009. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 6. Alamat sekarang Tamban Paris 12. Kode pos 70566. Hobi membaca buku. Tujuan menjadi anggota supaya ikut serta. Ya, tepuk tangan dulu buat Aulia. Ya, jadi penulisan formulir yang telah kalian lakukan kepada kelompok kalian melalui LKPD tadi, nah itu kiranya sebagai ini ya, sebagai latihan untuk kedepannya kalian ingin mendaftar sekolah, mendaftar ekstrakurikuler, mendaftar dan lain sebagainya yang mengisi formulir. Nah, jadi itu kiranya yang kalian bisa ya, yang juga kalian akan gunakan di dalam pengisian formulir tersebut. Ya, kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD kegiatan 2 ini tadi, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang Bapak bagikan ini. Baik, di sini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya mengenai pembelajaran kita tadi. Nah, kemudian silakan dijawab. Di sini ada soal pilihan ganda. Silakan dijawab ya. Ya, tulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelasnya. Ya, tulis di situ. Tulis nama dan kelasnya. Mengerjakan soal evaluasi tadi. Nah, saatnya kita memasuki di kegiatan penutup. Nah, coba kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, kira-kira kita hari ini belajar masalah apa ya? mempelajari sifat-sifat magnet. Mempelajari sifat-sifat magnet. Oke, yang pertama kan tadi mempelajari sifat-sifat magnet, bahwa magnet itu memiliki berapa kutub? 2 kutub. Kutub apa aja yo? Kutub utara dan kutub selatan. Kemudian jika magnetnya itu antara sesama kutub itu didekatkan, maka akan apa? Akan tolak menolak. Akan menjadi tolak menolak. Nah, itu salah satunya yang kita pelajari tadi. Kemudian setelah itu apa lagi tadi? Mempelajari penulisan formulir. Mempelajari tentang pengisian formulir. Bagus sekali Pak Jiri. Nah, jadi mempelajari pengisian formulir tadi harus menggunakan apa tadi kata Bapak? Menggunakan ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan apa? EYD. Oke, nah pelajaran selanjutnya kita mempelajari tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, silakan dipelajari dulu di rumah supaya pada saat Bapak tanya nanti kalian bisa menjawab. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita
menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang dulu. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di burung bari-bari, sabigi di burung bari-bari, paman galekop, papayu bengkok, makan api, apinya cemburuan, makan api, apinya cemburuan, nan mana betis kutung, dikit-dikit di dawang, nan mana betis kutung, dikit-dikit di dawang. Sebelum kita berdoa, ada baiknya kita ice breathing dulu supaya kita mendinginkan pikiran kita setelah pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ambil. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ayo. Ayo, ayo, semangat, semangat. Ayo, putar lagi. Putar lagi. Ayo. Ayo, tangannya. Ayo putar, putar, putar. Oke, setelah kita mempelajari kegiatan hari ini, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah senang. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita terapkan hari ini bisa mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak minta Edo dipimpin berdoanya untuk pulang ini, Edo. Nah, demikian setelah kita berdoa tadi, semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya. Nah, semoga kita sehat selalu dan semoga kita juga tetap bisa mengikuti pembelajaran dalam setiap harinya ya. Ingat, tujuan belajar untuk apa tadi? Untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Oke, salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum.